Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para sejawat sekalian di seluruh Nusantara, selamat bergabung lagi pada acara PABDI Webinar kali ini yang keempat dengan topik Gerakan Dokter Semesta Melawan COVID-19, Update Diagnosis dan Tata Laksana. Sejawat sekalian, pada siang hari yang berbahagia ini kita akan ada dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Beliau akan menyampaikan topik Clinical Presentation in COVID-19, How to Not Overlook the Thousand Faces Disease. Ini sepertinya sesuatu yang baru, nanti akan sama-sama kita saksikan. Dan narasumber yang kedua adalah Dr. Cheva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi Vinasim KIC. Beliau akan menyampaikan tentang update alur dan tata laksana COVID-19. Kami persilakan kepada pembicara pertama, Dr. Adityo. Silakan Dr. Adit. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Sali, Dr. Seva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para sejawat, para pemirsa yang sudah bergabung pada webinar kita pada siang hari ini. Saya diberikan topik yang menurut saya ini cukup menantang, tapi memang ini kenyataan begitu. Bahwa COVID ini memiliki ragam variasi yang luas, oleh karena itu bukan tanpa sebab kita menamakan the thousand faces disease, dan saya kira di gambar ini saya coba melukiskan itu. Boleh slide. Baik, jadi ini update aja, sebetulnya sih bukan yang termutakhir, karena ini saya update 2 hari yang lalu, bahwa memang saat ini Indonesia tentu terus bertambah kasusnya. Yang confirm sekarang sih sudah lebih dari 4.000 dengan jumlah kematian seperti tertera kurang lebih di sana. Dan kalau dilihat case fatality rate di Indonesia saat ini masih angkanya berkisar di 8,5%. Tapi memang saya kira sekarang dunia sudah mulai bergeser sorotannya dari yang tadinya China sekarang bergeser ke Eropa dan bahkan Amerika. Di mana kita bisa lihat Amerika saat ini jumlah kasus 505.000 dan terus bertambah dengan jumlah kematian yang juga tinggi. Dan sedikit istilahnya ya, menyinggung lagi mengenai ini, kita pernah lihat ada 3 buku ini, yang hijau, merah, kemudian biru, ini mengenai pedoman tata laksana dari COVID, dan kita mengenal istilah-istilah ini, di mana ada pelaku perjalanan, ada kontak erat risiko rendah, risiko tinggi, ODP dan PDP dengan kriteria-kriterianya dan apa yang dikerjakan. Dan saat ini kita sudah memiliki 2 buku yang baru ini, yaitu buku dari Kementerian Kesehatan yang keempat yang dipublish di akhir Maret, dan kemudian satu lagi adalah buku dari gugus tugas percepatan yang diketuai oleh BNPB, di mana isi dari 2 buku ini adalah sama, cuman kalau kita lihat secara konten ini ada yang berubah, di mana istilah kontak erat itu sudah nggak ada lagi, diganti menjadi OTG dengan pendekatan-pendekatannya, dan kemudian ODP ada penambahan kriteria diagnostik, dan PDP yang mungkin nanti bisa disinggung oleh Dr. Seva lebih lanjut. Nah, sekarang saya coba menyinggung mengenai patogenesis dari penyakit yang kita kenal sebagai the 1000 faces ini. Kita mulai dari proses si virus ini bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Kita semua sudah tahu bahwa SARS-CoV ini memiliki proses perjalanan yang menyerupai SARS-CoV yang pertama. Jadi SARS-CoV-2 memiliki proses yang menyerupai SARS-CoV pertama, oleh karena itu beberapa studi tentang patogenesis dan yang lain-lain itu berangkat dari SARS-CoV yang pertama. Dan secara struktur di permukaan virus ini ada protein S, yang ternyata protein S ini adalah menjadi penentu dalam virulensi atau laju penularan dari virus SARS-CoV-2, di mana di sini ada suatu domain protein, yang protein ini memiliki konformasi struktur yang kemudian dapat berikatan dengan ACE2 receptor. Jadi saya kira pada saat kita berbicara patogenesis akan selalu diulang-ulang mengenai reseptor ACE2 yang ada di permukaan sel yang bisa menjadi pintu masuk dari virus corona SARS-CoV-2 ini untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, tentu yang jadi pertanyaan selanjutnya, di mana saja sih sebetulnya di organ-organ tubuh kita yang memiliki ekspresi dari reseptor ACE2 ini. Dan yang jadi permasalahan pada saat virus itu sudah masuk ke dalam tubuh, tentu sama seperti proses-proses infeksi yang lain akan dikenali oleh
sistem imunitas tubuh, di mana ada yang natural, kemudian ada yang adaptif, dan pada yang natural di sini akan dilibatkan konformasi MHC kelas 1 yang kemudian akan berikatan dengan cytotoxic T lymphocyte yang setelahnya akan melepaskan badai cytokine. Kemungkinan sudah disinggung oleh Dr. Evi pada webinar yang sebelum ini, di mana salah satunya dari dampak dari badai cytokine ini adalah risiko untuk terjadinya gangguan multi organ, ARDS, hingga kematian. Dan tentu juga sama seperti infeksi yang lain, dapat ditimbulkan juga respons antibodi melalui bangkitan sel T helper. Dan ini saya coba cari-cari literatur mengenai ekspresi dari ACE2 receptor di dalam tubuh manusia di mana saja. Dan kita melihat dari studi pada SARS-CoV yang pertama, ya, ini studi tahun 2004 yang lalu, kita bisa lihat ternyata ekspresi dari ACE2 receptor ini ternyata sangat-sangat luas, ada di mana-mana. Bahkan yang pertama kali di highlights banyak ditemukan itu adalah pada dinding vaskuler, di mana pada endothelial cells, baik yang kecil maupun yang besar, mereka mengekspresikan ACE2 receptor. Ini adalah kontrolnya, di mana kontrol menggunakan peptide sintetik terhadap ACE2 receptor, dia tidak mewarnai, sementara ini yang real, bisa dilihat yang gelap ini adalah staining dari ACE2 receptor yang ada di endothel. Kemudian tentu yang selalu menjadi trending saat ini adalah di respirasi, di mana baik type 1 maupun type 2 dari alveolus, sel alveolus, di epitelnya itu mengekspresikan ACE2 dengan banyak. Dan bahkan di daerah hidung, mulut, sampai ke nasofaring juga diekspresikan. Jadi mungkin dari sini kita bisa menduga kenapa kita lebih mudah untuk mendapatkan hasil swab PCR yang positif dari spesimen-spesimen ini. Dan kemudian ternyata tidak hanya di sini, di saluran pencernaan, ternyata luas sekali reseptor ACE2 ini diekspresikan di enterocyte dan juga di pembuluh darah di sekitar dari usus. Kemudian di kulit, di basal cell layer dari epidermis, ini juga extending banyak sekali ACE2 receptor yang ada di sana, dan di saluran kemih, di brush border dari tubulus proximal ini juga diekspresikan ACE2 juga, dan kemudian di brain juga diekspresikan. Jadi kita bisa lihat ternyata reseptor ACE2 ini diekspresikan di banyak sekali organ dalam tubuh kita, yang tentu hal ini selanjutnya akan membuka cakrawala pemahaman kita terkait dengan organ-organ apa saja barangkali yang bisa terdampak oleh infeksi COVID ini. Dan ini adalah kalau dikuantifikasi ekspresinya ternyata yang paling lebih banyak lagi adalah di intestine dan paru-paru, ya, paru-paru banyak, kemudian dan seterusnya. Dan ini studi dari teman-teman di gigi, ya, saya kira di luar negeri. Ternyata di mulut, berbagai organ di mulut ini, lokasi itu ternyata memiliki ekspresi dari ACE2 reseptor yang bervariasi. Tapi bisa dilihat hampir semuanya menunjukkan ekspresi yang tinggi. Dan ini adalah salah satu pemaparan patofisiologi terkait dengan ACE, di mana ACE2 ini sebetulnya suatu enzim yang memberikan manfaat oleh karena dia mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi di pembuluh darah, vasodilatasi, dan yang lain-lain, sehingga disampaikan ini bersifat protektif terhadap kesehatan kardiovaskular. Sementara untuk yang ACE1 ini karena dia memproduksi angiotensin 2, jadi diduga ini adalah yang harm. Nah, untuk SARS, karena dia ekspresinya di ACE2 receptor, orang mulai menduga apakah ada kaitannya antara penggunaan ACE inhibitor dengan risiko dari infeksi SARS. Tapi pada kenyataannya kita melihat dari literatur-literatur yang ada bahwa kalau kita berbicara SARS-CoV tentu kita berbicara reseptor. Sementara obat-obatan ini mereka bermainnya di enzim. Jadi sebetulnya ini adalah dua titik yang berbeda, di mana bisa jadi ini bukan suatu hal yang saling kait-mengkait. Oleh karena itu kita bisa melihat salah satu literatur yang mengatakan justru pemberian ACE inhibitor dikatakan potensi beneficial. Meskipun mungkin ini membutuhkan kajian lebih lanjut. Nah, untuk manifestasi klinis, saya kembali menampilkan slide ini untuk yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di mana kita bisa lihat bahwa kembali lagi saya mau meng-highlight mengenai keluhan-keluhan.
Keluhan-keluhan karena saya yakin di tempat kita pun, di tempat sejawat masing-masing ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di sini, yaitu gejala respirasi, tapi kemudian kita harus berhati-hati terhadap gejala gastrointestinal dan yang lain-lain. Dan ini adalah studi yang lain juga di mana memaparkan parameter laboratorium. Ini sudah saya pernah tampilkan juga pada sebelumnya, di mana limfosit ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pada saat kita berhadapan dengan infeksi COVID. Dan ini juga adalah gambaran di paru-paru, di mana CT scan ternyata mampu untuk mendeteksi adanya viral pneumonia lebih dini dibandingkan dengan gejala klinis, bahkan mungkin sebelum didapatkan bukti adanya RT-PCR yang positif. Di mana dikatakan pada kondisi subklinis sekalipun, pada saat seseorang sudah terinfeksi tapi belum bergejala, pada saat dia sudah terinfeksi, ternyata CT scan mampu mendeteksi adanya gambaran ground glass opacity sebelum pasien bergejala. Jadi saya kira ini juga adalah suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk bisa kita gunakan. Tapi sebetulnya dari CT scan ini, saya coba memaparkan aja bahwa tentu setelah kita melihat tadi distribusi ACE2 reseptor di tisu, di mana salah satunya adalah paru-paru, kita bisa lihat ternyata paru-paru tentu adalah target yang sering menjadi hantaman dari infeksi COVID. Dan ini saya kira sejawat di Indonesia sudah hampir banyak yang kepentok sama kasus ini, yang awalnya dicurigai dengue, ternyata belakangan dia ternyata bertransformasi menjadi COVID, jadi baru belakangan dia menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dan saya kira studi di Singapura dan satu lagi ini di Thailand, saya kira ini adalah contoh-contoh saja yang kita semua saya kira sudah mendapatkan. Jadi yang mau kita highlight di sini, hati-hati dengan respon serologi. Kita harus hati-hati dengan respon serologi karena serologi bisa merancukan. Mungkin kalau kita bisa mendapatkan bukti antigen positif seperti NS1, mungkin kita bisa lebih yakin. Tapi kalau hanya serologi IgG atau IgM, kita harus lebih hati-hati. Jadi artinya COVID ini tadi dia menyerang paru-paru dan ternyata dia bisa merancukan dengue juga dengan manifestasi di vaskularnya. Dan ini adalah kenyataan lain yang saya kira sejawat semua barangkali juga mendapatkan, di mana berita di Amerika dan di belahan dunia yang lain mengatakan bahwa manifestasi kardiak ini adalah manifestasi yang sering juga ditemukan. Dan bahkan di Amerika sendiri ya bisa dilihat di berita ini ya, bahwa dengan adanya kejadian cardiac arrest ini mereka menduga jangan-jangan ini memang penyebabnya mayoritas adalah COVID-19 yang tidak terdeteksi. Dan oleh karena itu kenyataan ini semakin membingungkan para dokter tentunya, termasuk kita yang di Indonesia. Dan ini adalah laporan dari ACC di mana mereka mengatakan bahwa sekitar 16% dari pasien-pasien yang terinfeksi COVID dapat menunjukkan gejala aritmia dan 7% diantaranya dengan manifestasi acute cardiac injury. Dan ini adalah suatu studi yang bagus sekali saya kira di JAMA, di mana mereka melakukan evaluasi pada pasien-pasien yang menderita COVID dan kemudian memantau kondisi kardiaknya. Jadi tidak selalu pada pasien-pasien yang punya faktor risiko saja. Jadi mereka melihat dari kadar troponin T dan NT-proBNP, di mana mereka melihat bahwa ternyata pada pasien-pasien yang sudah berat dan menuju kepada kematian atau fatalitas, ternyata hasil dari value NT-proBNP maupun TNT maupun NT-proBNP itu ternyata meningkat dengan tajam dibandingkan dengan pasien ini sebelum dia mengalami kondisi seperti ini. Jadi mereka menduga memang ada besar kemungkinan COVID ini dapat menimbulkan dampak langsung ke sel kardiomyocyte yang ada di jantung. Dan memang kalau saya boleh berbagi dari beberapa kasus yang kami tangani, barangkali ada 6 kasus yang kami tangani yang pada akhirnya berpulang, dan itu dari 6 kasus yang berpulang ini semuanya muncul dengan gejala bradikardia tiba-tiba. Yang ini unexpected. Jadi sebelum akhirnya pasien itu meninggal, semuanya tiba-tiba mengalami bradikardia dan kemudian dalam waktu cepat cardiac arrest. Padahal sebelumnya manifestasi lungnya udah relatif menunjukkan perbaikan. Dan ini adalah COVID dan pencernaan, di mana kita juga sudah banyak yang melihat sekarang bahwa pasien-pasien yang terinfeksi COVID bisa menunjukkan gejala gastrointestinal, mulai dari
mual, kemudian nyeri perut, bahkan sampai diare. Dan oleh karena itu, kita mesti hati-hati adanya kemungkinan fecal oral transmission, karena ternyata di stool ini, kami di Rumah Sakit UI sudah melakukan swab dari anal, dan kita mendapatkan kasus di mana swab dari nasofaringnya negatif, tapi begitu kita swab anal, positif. Jadi kita sudah mendapatkan itu, bukti bahwa memang betul ternyata dari anal kita bisa mendapatkan hasil PCR yang positif. Jadi hati-hati terhadap risiko ini. Jadi intinya handling stools pada pasien-pasien yang kita dugai terinfeksi COVID ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Dan untuk cerebrovascular ya, CNS, ini juga dikatakan bahwa tadi kita sudah singgung mengenai reseptor ACE2 yang ada di endothelial di sekitar otak. Jadi ada dugaan dari teman-teman neurologi, jangan-jangan bisa juga nanti memicu terjadinya stroke atau yang lain-lain. Tapi yang pada kenyataannya pada pasien-pasien COVID kita tidak jarang yang kita lihat pada saat mereka sudah masuk kondisi lebih berat, pasien jatuh ke dalam kondisi kebingungan, confusion. Meskipun confusionnya mungkin kita bisa argumentasi apa dampak dari kondisi sistemiknya, tapi bisa jadi juga jangan-jangan dampak langsung dari COVID ini di cerebral. Dan ini yang saya kira cukup mengejutkan. Ternyata COVID bisa bermanifestasi juga di kulit. Dan kita lihat ini rash-nya itu, ini morbilliformis sekali. Dan setelah paper ini muncul, saya pun terkaget-kaget. Karena kira-kira 2 minggu yang lalu, saya tadi udah cerita dengan Dr. Saifa, saya ketemu 2 pasien dengan morbilliformis rash seperti ini. Dan saat itu karena saya tidak tahu bahwa COVID ternyata bisa seperti ini, saya menganggap pasien itu adalah pasien rubella. Karena rash-nya morbilliformis sekali seperti ini. Dan tentu ya, karena saya nggak kepikiran COVID, pasien demamnya nggak tinggi, mungkin ada nyeri tenggorokan sedikit yang pada rubella kita bisa dapatkan gitu. Ya tentu akhirnya saya pulangkan pasiennya dengan rash yang mirip seperti ini, tapi saya nggak tahu betul apakah itu memang rubella atau COVID. Tapi dengan adanya paper ini, saya terkaget-kaget karena saya kepikiran jangan-jangan 2 pasien saya yang saya dapatkan dalam 2 minggu yang lalu itu jangan-jangan adalah COVID juga gitu, dimana saat ini COVID lagi tinggi. Jadi luar biasa sekali memang manifestasi klinis yang bisa muncul. Nah, pasien ini gimana ceritanya bisa akhirnya dokternya curiga ke arah COVID? Karena dia kondisinya memang agak lemah, kemudian dirawat, dan setelah dirawat dilakukan uji pemeriksaan, di mana uji pemeriksaannya melibatkan CT scan dan laboratorium, dan CT scan-nya dikatakan ada gambaran ground glass dan laboratorium CRP yang tinggi, dan akhirnya mereka ambil swab PCR dan hasilnya positif. Jadi lagi-lagi mungkin penyaringnya menggunakan metode itu. Dan ini adalah kasus lain yang asimptomatik, kita bisa lihat ternyata pada kasus-kasus yang asimptomatik pun mereka bisa jadi sudah mulai terinfeksi COVID dan menularkan untuk orang yang lain. Jadi ini studi pada usia lanjut di nursing care facility, di mana di sini mereka melihat pasien-pasien yang asimptomatik, presimptomatik, dan yang simptomatik. Dan ternyata begitu mereka ikuti, pasien-pasien yang asimptomatik karena berada di nursing care, ternyata eventually mereka sudah menunjukkan hasil yang mencurigakan ke arah COVID, dan kemudian mereka lakukan PCR dan hasilnya positif. Jadi hati-hati, bahkan bisa tidak bergejala sekalipun. Dan ini adalah studi lain, tetap pada pasien yang asimptomatik di China, tapi yang jelas di China ini, di Provinsi Nanjing, mereka mengkohort pasien-pasien yang berkontak dengan pasien yang berasal dari Hubei lah, kasarannya gitu ya. Dan kemudian ini tidak bergejala, yang abu-abu ini tidak bergejala, tapi mereka melakukan evaluasi, di mana di titik ini mereka melakukan CT scan dan kemudian laboratorium. Dan bisa dilihat titik-titik yang merah ini adalah hasil CT scan yang menunjukkan gambaran GGO, sementara di laboratorium, limfositnya turun, CRP-nya tinggi, LDH-nya tinggi, CK-nya tinggi. Jadi mereka menggunakan CT scan dan laboratorium untuk padahal ini nggak bergejala pasiennya, untuk pada akhirnya mereka memaksa untuk melakukan PCR, dan ternyata kita bisa lihat PCR-nya gambarannya seperti ini. Yang segitiga merah ini nucleic acid-nya positif. Dan ini kalau diikutin terus, banyak yang positivitasnya refraktor, dan saya kira teman-teman juga sudah mulai mendapatkan ini, bahwa pada saat seorang terinfeksi positif, untuk bisa menunggu hasil itu menjadi negatif, ini makan waktu yang sangat panjang. Dan ini adalah kami tampilkan lagi webinar kami tanggal 20 Maret yang lalu,
di mana kami menampilkan contoh 5 kasus yang kami dapatkan. Beberapanya dari sini hasil swabnya positif, dan kita bisa lihat tidak semuanya tapi beberapa, semua CT scan-nya GGO, semuanya limfositnya turun, dan semuanya neutrofilnya naik, dan semuanya CRP-nya naik. Jadi pola ini memang menjadi pola yang saya yakin juga sering didapatkan oleh sejawat lain di seluruh Indonesia. Dan untuk itu kita melihat di China mereka sudah ada studi mengenai scoring COVID-19, EWS, Early Warning Score, di mana scoring ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan deteksi diagnostik terhadap COVID-19. Dan di antara semua parameter ini, mereka menggunakan parameter NLR, Neutrophil Lymphocyte Ratio, di mana cutoff yang digunakan adalah 5,8, dan kalau kita lihat, AUROC-nya semua di atas 70%. Jadi saya kira ini cukup baik. Dan mungkin ini bisa kita gunakan juga sebagai parameter untuk kita jadikan patokan kapan kita mesti mencurigai COVID. Tapi memang parameternya melibatkan juga CT scan, dan scoringnya tinggi sekali nih, Dr. Sally, 5 scoringnya. Jadi memang sepertinya pembobotannya dominan sekali untuk CT scan, dan tentu riwayat close contact. Dan kembali lagi saya coba tampilkan CT scan, di mana kita bisa lihat dari semua pasien yang eventually terkonfirmasi COVID, hampir mendekati 90%, ada gambaran GGO, dan bilateral involvement. Dan saya kira ini juga yang kita dapatkan di Indonesia. Ini cukup besar, 919 pasien. Dan setelah kita mencoba untuk trying not to overlook, jadi nggak kecolongan gitu, karena tadi gejalanya macam-macam sekali, tapi kita ngeliat ada pola di sini, dan pola itu ternyata sudah digunakan di luar negeri untuk dijadikan scoring. Mungkin kita bisa gunakan itu sebagai contoh panduan yang kita bisa gunakan. Setelah itu tentu kita perlu menstratifikasi risiko pada pasien. Dan pada saat menstratifikasi risiko, di sini ada studi juga dari China, tetap menggunakan Neutrophil Lymphocyte Ratio. Kalau tadi karena pintu masuk diagnostik, jadi dibikin cut-off-nya tinggi supaya mendapatkan spesifitas yang tinggi. Kalau di sini mungkin cut-off-nya lebih rendah, 3,13, untuk mendapatkan sensitivitas yang lebih baik, di mana cut-off ini digunakan untuk menstratifikasi berdasarkan usia juga, kira-kira pasien ini masih manageable di home care atau harus dirawat di rumah sakit. Saya kira ini bisa dijadikan contoh dan panduan juga. Dan ini salah satu metode yang lain juga untuk menilai severity, tapi kalau ini nggak bisa sesederhana ini, sebetulnya ada kalkulatornya, tapi kalkulator yang menggunakan aplikasi, tapi mudah sekali kita bisa buka di web, di mana dari Brescia di Italia nih, dengan kasus yang tinggi di sana, daerah Brescia melakukan perhitungan berdasarkan scoring yang ada untuk menetapkan kira-kira apa yang harus dikerjakan pada pasien dengan scoring yang ada di depan. Jadi tentu makin besar skornya, mereka akan semakin agresif, dengan antivirus juga yang semakin agresif. Semakin ringan skornya, mungkin masih bisa di-manage di rumah. Tapi ini saya kira bisa juga kita jadikan sebagai contoh untuk kita gunakan di sini. Jadi sebagai kesimpulan, jadi kembali lagi, setelah kita melihat ternyata di jaringan banyak yang mengekspresikan ACE2, manifestasinya bervariasi, jadi saya kira memang COVID ini bisa atau layak lah kita sebut sebagai the 1000 faces disease, karena reseptor yang bervariasi, gejalanya juga bervariasi. Untuk itu kita sulit sekali sebetulnya untuk bisa memastikan atau menyingkirkan hanya dengan yang bisa kita lakukan di klinik sehari-hari, tapi tentu dengan memperhatikan manifestasi klinis, pola laboratorium, dan imaging. Sekali lagi imaging, ini sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam mendiagnostik, dan kita tadi sudah punya contoh tools-nya. Up to date, please keep up to date, karena informasinya berubah cepat sekali, dan memang sangat tidak mungkin untuk kita bekerja sendiri, Dr. Sally. Jadi melihat manifestasi beragam, jadi saya kira teamwork ini adalah suatu keharusan. Dan kembali yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan lupa kita harus terus berdoa, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu membantu kita semua. Saya kira itu mungkin Dr. Sally, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adit, jadi memang ini menarik sekali ya. Dari ketiga webinar sebelumnya, ini
ada beberapa yang perubahan yang cukup cepat ya, Dokter Adit, Dokter Seva. Dan kalau melihat 1000 cases seperti ini, kasus COVID ini bisa datang ke siapa saja dari dokter ya, artinya. Dan ini yang perlu barangkali teman-teman sejawat sekalian di seluruh Nusantara kita sama-sama meningkatkan awareness. Karena kalau dilihat tadi hampir semua sistem bisa dipengaruhi ya, bisa terkena, bahkan kulit. Ini yang menarik nih. Ya, jadi teman-teman dokter kulit juga mungkin perlu waspada akan hal ini. Sejawat sekalian, sebelum kita ke pembicara berikutnya, barangkali ada sharing sedikit ya, Dokter Adit, Dokter Seva, dari seorang sejawat lah saya sebut ya, pernah mungkin mau sharing sedikit pengalaman karena beliau ini sempat terkena infeksi COVID-19 ini, dan alhamdulillah sekarang sudah diperbolehkan pulang rawat dan masih beristirahat di rumah. Kita sudah tersambung? Halo, selamat siang Dokter Sali. Iya, selamat siang. Bisa sharing sedikit? Baik dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Saya sudah menyiapkan slide dok untuk bercerita tentang pengalaman saya dok. Ya, silakan dok. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dokter Sali, Dokter Seva, dan Dokter Adityo, dan rekan-rekan sejawat se-Indonesia. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman saya menderita COVID-19 dari sisi pandang seorang dokter. Saya akan mulai slide-nya, sebentar saya sesuaikan dahulu. Baik, di sini saya seorang laki-laki usia 30 tahun, pekerjaan saya dokter dengan tidak ada komorbid sebelumnya. Saya bekerja sebagai dokter di rumah sakit negeri di Jakarta dan bertugas di bagian gawat darurat dan rawat inap. Mohon maaf, ini slide-nya agak sedikit berubah formatnya. Untuk perjalanan penyakit saya mulai keluhan pertama kali dirasakan pada tanggal 18 Maret, yaitu kita anggap sebagai hari pertama keluhan. Pada tanggal 17 dan ke belakang tidak ada gejala, saya masih bekerja sebagai dokter di IGD, dan saya bekerja bukan di rumah sakit rujukan COVID awalnya, namun karena memang pasien COVID sangat meningkat terus-menerus sehingga mau tidak mau menerima pasien ODP dan PDP yang menunggu rujukan. Tanggal 18 itu saya mulai demam yang pertama kali dirasakan. Demam muncul pada pukul 18, saat itu mencapai 38 derajat Celcius dan heart rate saya mencapai 122 kali, saturasi 98%, disertai sakit kepala dan batuk kering. Akhirnya saya berinisiatif untuk self isolation di rumah, dan saya mencoba berbagai pengobatan seperti paracetamol dan antibiotik empirik berupa azitromisin dan cefixime, dan mulai konsumsi vitamin-vitamin dalam dosis tinggi. Namun tanggal 19 demam juga tidak dirasakan turun. Akhirnya karena memang saya bekerja di IGD dan saya ada gejala, saya melakukan inisiatif untuk melakukan pemeriksaan penunjang berupa DPL, hitung jenis, CRP, dan ronsen toraks. Ini adalah hasilnya pada tanggal 19, hari kedua saya mengalami gejala dengan HB 15,2, hematokrit 46, leukosit saat itu 5.200 dengan trombosit 309.000. Pada hitung jenis didapatkan penurunan limfosit count, baik itu persentase maupun absolut. Persentase saat itu di data nilai normalnya adalah di atas 25%, saya 23% dengan limfosit absolut 1.200. Rasio neutrofil limfosit adalah 2,5 dengan LED yang buat saya sedikit khawatir. Saat itu saya juga dilakukan ronsen toraks, di mana ronsen toraks saya saat itu ekspertisenya adalah perselubungan dan infiltrat di parakardial kanan dan lapang paru kanan bawah, dengan kesimpulan suspek bronkopneumonia saat itu, ekspertisi dokter radiologis.
Sehingga saya pulang, lalu saya melanjutkan untuk isolasi di rumah, dan tanggal 20 akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk swab nasofaring, karena dari tanggal 19 saya sudah melapor ke rumah sakit tempat saya bekerja. Saat itu demam masih dirasa sampai 39 derajat sepanjang hari, dan memang hanya turun dengan pemberian paracetamol 1000 mg. Dan pemberian paracetamol bisa sampai 4 kali per hari. Memang bisa dikatakan demamnya sangat bandel, dok, seperti ini. Ditambah mulai ada tambahan keluhan seperti hilangnya indera perasa dan penurunan nafsu makan di hari ketiga gejala. Tanggal 21 saat itu hari Sabtu, demam masih muncul, ditambah lagi ada keluhan baru di hari keempat gejala berupa diare dan mual. Diare dengan frekuensi 4-5 kali, konsistensi cair, tidak ada darah dan lendir. Akhirnya karena sudah 5 hari demam tidak kunjung turun, saya berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan evaluasi DPL dan CRP kembali, dok. Dan di hari kelima keluhan, mulai dirasakan nafas terasa lebih pendek. Saat itu saturasi 96-97% dengan room air. Hasil pemeriksaan penunjang di hari kelima didapatkan leukosit dari 5.200 turun menjadi 4.900, trombosit dari 300.000 menjadi 243.000, dan limfositnya juga semakin menurun dari 23 ke 21% dengan absolutnya dari 1.200 menjadi 1.070. Dan rasio neutrofil limfosit juga semakin meningkat dari 2,5 sampai 3. Dan HSCRP dari 7,7 meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 18,9 saat itu, dok. Akhirnya di tanggal 23, saat itu hari Senin, sudah hari ke-6, demam tidak kunjung turun, dan sesak napas semakin dirasakan dengan saturasi saat itu 94-95%. Saat di rumah, saya memutuskan untuk pergi ke IGD, rumah sakit rujukan COVID, untuk mendapatkan perawatan. Saat di IGD, saya menghabiskan waktu di IGD sekitar seharian, dan dilakukan swab nasofaring ulang di rumah sakit rujukan tersebut. Tanggal 24, keluhan yang paling dirasa demam, sudah hari ke-7 juga masih dirasakan sampai 39,6, hampir 40 derajat. Sakit kepala dan sesak merupakan gejala yang paling dominan. Saat itu saturasi bahkan mencapai 93%, dok. Akhirnya dilakukan ronsen juga, dok. Cuman memang dari ronsen dibandingkan dengan sebelumnya memang terkesan perbaikan, namun tidak sejalan dengan klinis yang dirasakan, dok. Dan saat itu saya memformulasikan diagnosis sebagai PDP, pneumonia viral suspek COVID-19. Saat itu tanggal 23 saat pertama kali ke IGD, terapi yang diberikan nasal kanul 4 liter per menit, levofloxacin 750 mg IV, paracetamol 3 kali 1 gram IV, pemberian vitamin C, vitamin B, multivitamin, mikronutrien IV juga, diberikan metisoprinol 4 kali 500 mg, dan kodein 3 kali 5 cc. Lalu hari kedua, alhamdulillah saya dilakukan swab nasofaring 2 hari berturut-turut di rumah sakit rujukan tersebut, dan mendapat kabar setelah sekitar 5 hari swab nasofaring yang saya kerjakan di awal itu hasilnya negatif, dok, waktu swab nasofaring di rumah sakit tempat saya bekerja, sehingga sekarang saya menunggu hasil swab nasofaring di rumah sakit tempat saya dirawat. Tanggal 25, hari ke-8, demam juga masih tidak turun, paracetamol diberikan sampai 4.000 mg, saat itu sudah diberikan antibiotik, azitromisin sudah 5 hari, levofloxacin sudah 3 hari, tidak kunjung turun, diputuskan untuk pemberian terapi hidroksikloroquine dan oseltamivir, namun sebelumnya dilakukan EKG, alhamdulillah hasilnya normal. Di tanggal 26, hari ke-9 gejala, demam sesak masih ada, dan alhamdulillah hari ke-10, tanggal 27, keluhan demam sudah mulai. Intensitas pemberian paracetamol dari 4 kali bisa 1-2 kali saja, dalam sedikit perbaikan, dan nasal kanul sudah mulai dilepas, namun dari DPJP masih terdengar rongki di bagian posterior, sehingga antibiotik eskalasi menjadi meropenem 3 kali 1 gram. Sehingga terapi yang saya dapatkan
yaitu adalah meropenem, hidroksikloroquine 2 kali 200 mg selama 5 hari, oseltamivir 2 kali 75 mg selama 5 hari, dengan paracetamol, multivitamin, metisoprinol, dan kodein masih dilanjutkan. Tanggal 28 hari ke-11 saya sudah bebas demam dok, hari ke-11 gejala. Namun memang sakit kepala, mialgia, batuk kering, dan hilang indera perasa masih dirasa. Dilakukan ronsen, toraks, evaluasi. Tanggal 29 keluhan berangsur membaik, nafsu makan mulai membaik. Tanggal 30 juga sudah membaik. Sempat ada dokter TS penyakit dalam, konsultan tropik infeksi yang berkunjung ke tempat saya, diberitahu bahwa memang selama evaluasi, memang di rumah sakit rujukan ini saya tidak mendapat data lengkap dok, karena saya pasien, bukan dokter di situ. Namun saya diberitahu bahwa leukosit turun sampai 3 ribuan dengan rapid testnya positif dan peningkatan transaminase saat itu. Ini hasil ronsen toraks saya masih dianggap perbaikan dok dari sebelumnya setelah dievaluasi 10 hari gejala. Lalu hari tanggal 31 keluhan hanya batuk kering, dan tanggal 1 hari ke-15 gejala atau hari ke-10 perawatan saya dinyatakan boleh rawat jalan. Setelah bebas demam lebih dari 3 hari, klinis lain perbaikan. Saat pulang memang hasil swab belum diberitahu dok, dan belum dilakukan swab evaluasi, dan juga tidak dilakukan CT scan toraks selama perawatan dok, mungkin karena berbagai keadaan. Pada saat saya pulang, saya dihubungi puskesmas kecamatan setempat dan diminta untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi atau PE. Namun saat itu memang saya belum dikasih tahu hasilnya karena dokter puskesmas menyatakan tidak berwenang untuk memberitahu. Dan saya pulang dari tanggal 2 sampai hari ini tanggal 13 saya menjalani self isolation terus, dilanjutkan 14 hari. Dan alhamdulillah selama self isolation sampai saat ini tidak ada gejala lagi dok, dan sudah dilakukan swab evaluasi 2 kali, saat ini menunggu hasil. Tanggal 10 April 2020 saya dihubungi pihak rumah sakit yang tempat saya dirawat bahwa saya positif COVID dok. Ini slide terakhir saya untuk pengalaman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sejawat, bahwa tenaga kesehatan adalah populasi yang berisiko tinggi terinfeksi COVID-19. Dan dengan adanya kondisi pandemi ini dan klinis yang sering tidak khas seperti yang dipaparkan Dr. Adityo, kita dapat tertular dari mana saja, bahkan pada rumah sakit yang bukan rujukan COVID-19, sehingga kewaspadaan teman sejawat sangat dibutuhkan. Tindakan preventif wajib dilakukan dengan penggunaan APD lengkap, cukupi kebutuhan nutrisi, istirahat yang cukup. Dan jika terdapat keluhan, segera lapor bagian terkait di rumah sakit yang bersangkutan, lakukan prosedur diagnostik, walaupun ternyata swab awal saya negatif, tapi dengan klinis yang cenderung ke arah COVID, dilakukan swab ulang dan akhirnya positif. Jadi hasil negatif di awal tidak menyingkirkan diagnostik dari COVID-19. Lakukan pemeriksaan penunjang awal, isolasi diri, istirahat, dan dari awal sudah cukupi kebutuhan nutrisi, vitamin, dan mikronutrien. Pertimbangan antibiotik empirik dan observasi per hari, dan pertimbangan rawat rumah sakit jika kondisi memburuk. Mungkin sekian dokter yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter sekarang sudah lebih baik kondisinya ya? Alhamdulillah dokter, sudah baik dok. Ya, semoga semakin membaik ya dok ya, jaga kesehatan. Terima kasih banyak untuk sharingnya dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, baik sejauh sekalian kita bisa dengar sendiri tadi bahwa benar yang disampaikan dokter Adit, Thousand Faces ini menarik ya. Jadi artinya memang gejala yang muncul bisa tidak khas satu, yang kedua bisa berbagai organ terlibat, yang ketiga kewaspadaan tinggi walaupun hasil negatif. Baik, sejauh sekalian kita lanjut ke pembicara berikutnya, Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Vinasim KIC. Beliau akan menyampaikan mengenai update alur dan tata laksana COVID-19. Silakan Dr. Seva. Terima kasih Dr. Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja untuk mensingkat waktu. Jadi pada saya dapat tugas untuk berbicara tentang bagaimana kita mengatur pasien dan kemudian tata laksananya. Saya langsung kepada panduan yang terakhir yang tadi sudah digambarkan oleh Dr. Adit. Ada beberapa hal, ada beberapa istilah yang sekarang kita gunakan, yaitu pasien dalam pengawasan.
secara simpel saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai PDP di Indonesia itu adalah apa yang di dunia internasional disebut sebagai suspek. Jadi pasien PDP adalah pasien suspek COVID. Gejalanya adalah dia intinya adalah ada demam, itu nomor 1. Ada riwayat demam baik pas atau present, jadi riwayat dulu atau sekarang, plus ditambah 1 dari batuk, sesak napas, sakit tenggorokan. Kriteria yang lain adalah dia tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, juga tidak ada ada riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang transmisi lokal. Akan tetapi yang kita ingat nomor 1 begini, hampir seluruh tempat di Indonesia kecuali sebagian Papua dan Nusa Tenggara itu sudah ada kasus. Jadi dengan demikian sebetulnya orang di Indonesia kecuali 2 provinsi itu sudah masuk kriteria yang kedua. Kemudian yang gambaran klinis yang meyakinkan, mana tadi gambaran dokter Adit sudah menyampaikan, gambaran klinisnya tidak ada yang meyakinkan, penyakit apapun bisa merupakan COVID. Saya hanya membayangkan hanya mungkin 2 saja. Pasien yang ditemukan sudah jelas emphysema thorax, karena COVID tidak akan terjadi emphysema. Kemudian yang kedua sinusitis, nyeri tekan sinus, dia demam tinggi, kemudian fotonya sinusnya jelas penuh. Nah itu aja tuh hanya 2 yang akan yakin kita bahwa ini bukan COVID. Sisanya maka kita akan melihat kriterianya menjadi begini. Orang dengan ISPA, yaitu demam, dengan salah satu batuk, atau pilek, atau sesak napas, selesai, itu sudah merupakan suspek di Indonesia saat ini. Ini yang kita lihat bahwa di dalam tabel, dalam buku panduan juga demikian, kita lihat bahwa yang nomor 4 ini, asal mereka demam, atau sekaligus dengan gejala batuk, maka itu sudah dimasukkan dalam kriteria suspek COVID. Karena tadi semua yang tidak ada penyebab gejala itu positif, itu berarti selama tidak ada 2 yang saya belum sebutkan tadi, itu merupakan tersangka. Nah, perawatannya kalau ringan masih di Indonesia masih dianjurkan untuk isolasi di rumah, sedangkan kalau dia sedang dirawat rumah sakit, kalau berat baru rumah sakit rujukan. Nah ini juga saya tidak tahu, tampaknya belum semua daerah memiliki rumah sakit darurat. Kita sangat mengendorse agar Pemda di semua daerah menyiapkan kemungkinan rumah sakit darurat di luar rumah sakit utama. Itu pasien yang mungkin tidak memerlukan perawatan yang khas dalam rumah sakit, tapi juga tidak sebaiknya berada di rumah. Itu perlu ada rumah sakit darurat, seperti kalau di Jakarta kita punya rumah sakit di Wisma Atlet. Terus yang jelas semua pasien PDP akan diperiksa spesimen. Kriteria kedua dari PDP yang disebutkan dalam buku pedoman yang terakhir adalah dia adalah pasien yang demam, baik riwayat maupun yang sekarang ada, atau ISPA, tetapi kata-kata auto ini kelihatannya justru bertumpang tindih dengan istilah ODP pada halaman berikutnya. Kalau kita lihat dari tabelnya, maka tampaknya ini ada kesalahan ketik. Kalau sejawat sekalian membaca bukunya, tampaknya ada kesalahan ketik di mana kata-kata atau ISPA itu kelebihan gitu ya. Jadi semua pasien yang demam itu adalah PDP ya. Kalau demam, ini kita lihat bahwa kalau dia demam saja dengan ada riwayat kontak dengan COVID, dia PDP. Nah, sementara kalau dia tidak ada kontak, tidak apa-apa, tetapi dia adalah pasien pneumonia berat, maka dia juga PDP. Dengan kata lain yang saya sampaikan adalah sejawat sekalian, untuk di daerah-daerah yang 31 provinsi di luar 2 provinsi yang belum, apabila pneumonia saat ini, kita harus anggap itu sebagai tersangka COVID. Kriteria ketiga, ini yang saya sampaikan tadi, pasien pneumonia berat, jelas itu kita masukkan dalam kriteria tersangka COVID. Nah, lalu apa yang disebut sebagai orang dalam pemantauan? Orang dalam pemantauan adalah orang yang dengan riwayat demam, baik pas atau present sekarang ini, atau juga sedang hanya pilek saja, tidak bisa ditemukan gejala yang lain, ya sama saja karena gejalanya yang lain tidak jelas, kita tidak berani menyatakan tidak. Di lapangan kita melihat ini, maka semua orang batuk pilek saat ini dan semua orang yang demam saat ini itu sudah masuk dalam ODP. Ya, ini gambaran kriterianya seperti saya bayangkan tadi, nomor 3 dan nomor 4 itu hanya punya kriteria demam, punya kriteria batuk pilek saja, itu sudah ODP. Kalau demikian maka bagaimana? Maka orang-orang ini diminta untuk isolasi di rumah
Puskesmas terdekat harus dikasih kabar, biasanya kita rumah sakit memberi kabar lewat dinas kesehatan, kemudian harus dilakukan pemantauan tiap hari selama 2 minggu. Pemantauan pagi sore diminta untuk melaporkan apabila kriteria ada terjadi gejala klinis yang makin berat atau kemudian muncul hasil laboratorium positif. Dalam hal ini adalah RT-PCR, maka pasien baru masuk ke rumah sakit. Nah, ada lagi yang dulu disebut sebagai kontak erat risiko tinggi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adit bahwa sekarang ini disebut sebagai orang tanpa gejala. Sebetulnya nama lainnya adalah kontak erat risiko tinggi. Apa yang disebut sebagai kontak erat? Yaitu petugas kesehatan yang kontak dengan pasien tanpa menggunakan APD standar. Jadi kalau saya pernah ditanya oleh petugas kesehatan, dilapori, dok kemarin ada pasien yang positif, saya waktu itu pakai APD lengkap. Saya masuk kontak erat tidak ya, ini tidak masuk. Yang lain adalah orang-orang yang pernah berada dalam satu ruangan, di rumah atau di dalam acara yang besar atau berpergian bersama, ini semua masuk dalam kontak erat. Sampai saat ini pemerintah masih menggunakan kriteria yang disebut sebagai COVID terkombinasi adalah bila positif PCR-nya. Apabila positif masih PDP karena gejala, maka pasien itu diminta PCR 2 kali berturut-turut. Tadi kita lihat sejawat yang terkena sakit menggambarkan beliau diperiksa 2 kali di rumah sakit terujukan, hari pertama masuk dan hari kedua. Apabila tidak ada pemeriksaan RT-PCR, maka bisa menggunakan pemeriksaan serologi, tetapi apabila negatif, pemeriksaan serologi harus diulang dalam 10 hari berikutnya. Baik, sekarang bagaimana dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dalam arti sudah hasil RT-PCR positif? Itu kita lihat gejala atau kita bisa kelompokkan atas 5 kelompok, yaitu COVID-19 confirm tanpa gejala, COVID-19 confirm dengan gejala ringan, atau COVID-19 confirm dengan gejala sedang, atau COVID-19 dengan gejala berat, dan COVID-19 yang kritis. Apa yang disebut tanpa gejala? Jelas pasiennya tidak merasa apa-apa, hanya karena dia kontak kemudian diperiksa dia positif. Sementara yang ringan, gejalanya tidak khas. Ini setara dengan paling banter adalah setara dengan kalau dulu kita mengenal community acquired pneumonia atau CAP rawat jalan. Jadi CORP 65-nya 1. Ini yang disebut sebagai COVID-19 ringan. Sementara untuk COVID-19 yang sedang itu yang setara dengan CAP 2, maksud saya CORP 65-nya 2 atau CAP rawat inap biasa. Dia biasanya tidak terlalu membutuhkan suplementasi oksigen. Sementara yang berat adalah apabila demam dengan tanda salah satu di antara RR-nya di atas 30, kelihatan sesak, saturasi di bawah 93, atau kalau kita menghitung P dalam analisis gas darah dibagi FeO2-nya kurang dari 300. Sementara yang kritis apabila ada gagal napas, ada shock, ada gagal organ. Tata laksananya intinya ingin saya sampaikan adalah pada pasien tanpa gejala isolasi mandiri 14 hari, laporkan ke puskesmas terdekat untuk diobservasi, pasien harus diajari, diberikan leaflet cara apa yang harus dilakukan di rumah. Jadi sejawat-sejawat semua di seluruh daerah harus menyiapkan leaflet ini. Pasien diminta mengukur suhu 2-3 kali sehari untuk dilaporkan setiap harinya pagi, siang, sore kepada puskesmas terdekat. Yang dipantau adalah suhu 38. Kemudian diingatkan selalu pakai masker di mana bila keluar kamar, pasien harus di kamar terus. Cuci tangan dengan air mengalir dan hand sanitizer itu sesering mungkin baik pasien maupun keluarga. Dengan keluarga tetap jaga jarak, usahakan kamar tidurnya terpisah. Diajari untuk menjaga dari batuk. Alat makan sebaiknya dipisah dan selalu dicuci dengan deterjen. Ada yang menganjurkan berjemur, walaupun ini sebetulnya hanya untuk memberikan merangsang saja vitamin D tubuhnya, dan juga mengurangi penempelan virus dalam tubuhnya supaya tidak resiko penularan lebih kecil. Pakaian segera dicuci terpisah. Bagi yang membersihkan kamar diminta menggunakan APD, setidaknya masker, bila mungkin sarung tangan dan goggles. Kemudian obat-obat yang mungkin diberikan adalah vitamin C. Dosis setinggi mungkin yang mampu diberikan oral di rumah. Jadi tentu setiap orang toleransi dan keadaan obatnya berbeda-beda. Untuk ACE tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adit, ada panduan yang mengatakan silahkan dipertimbangkan diganti, tapi tidak ada bukti yang kuat sehingga sekarang masih kontroversial. Kalau mulai ada gejala ringan, itu masih tetap dipantau terus.
Apabila demamnya mencapai 38, sebaiknya mulai masuk rumah sakit, tapi sementara masih gejala ringan tidak demam tinggi, itu masih dirawat di rumah. Mulai dipertimbangkan untuk memberikan hidroksikloroquine di rumah, diberikan 2 kali 200 atau 1 kali 400 mg untuk 1 hari, bisa dikombinasi dengan azitromisin. Azitromisin di sini digunakan bukan untuk antibiotik, tapi sebagai antiinflamasi dan antivirus ya. Bisa dikombinasi dengan obat batuk. Obat batuknya yang kita sarankan mungkin N-acetylcysteine yang dalam hal ini memiliki efek antioksidan. Tetapi kalau tidak ada, obat apapun bisa diberikan untuk mengurangi. Paracetamol menjadi pilihan untuk obat demamnya. Nah, pada kondisi seperti ini mulai dipertimbangkan untuk mulai memberikan terapi antivirus oral. Antivirus oral yang terdapat saat ini mungkin oseltamivir 2 kali 75 atau favipiravir, Avigan mungkin akan segera turun yaitu 2 kali 3 tablet. Oral untuk 5 hari. Ini satu opsi. Tapi nanti kita akan bahas bahwa pilihan apapun saat ini masih memungkinkan untuk obat antivirus. Untuk yang sedang, yaitu 38 derajat dan mulai dia napasnya berat, sebagaimana tadi ada sejawat yang cerita, dia sudah mulai merasakan seperti itu, dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, dan itulah yang betul. Jadi dia harus masuk rumah sakit pada saat itu, kemudian obatnya di rumah sakit harus istirahat, kemudian pemeriksaannya adalah DPL, kalau bisa periksa CRP dan procalcitonin, fungsi ginjal, fungsi hati, toras foto secara serial. Fungsi obat vitamin C kalau bisa dirawat adalah diberikan drip sedapat mungkin, setinggi mungkin. Minimal adalah 600 mg sehari, tapi bisa sampai 5.000 mg dalam 1 hari. Kloroquine atau hidroksikloroquine tetap diberikan, kali ini diberikan bisa lebih lama sampai 7 hari. Azitromisin apabila diberikan, kalau bisa diberikan IV. Obat yang lain kurang lebih hampir sama, hanya kalau dirawat untuk favipiravir atau Avigan sebaiknya diberikan loading dose, yaitu 2 kali 8 tablet, baru kemudian dilanjutkan 2 kali 3 pada hari berikutnya. Kalau berat, dia harus isolasi, tidak bisa di rumah sakit darurat, tapi harus di rumah sakit rujukan. Pemeriksaan lanjutannya adalah hemostasis dan dimer dan LDH. Kemudian untuk monitornya bagaimana untuk yang berat, yang pertama RR di atas 30, itu penanda alarmnya, saturasi di bawah 93, PF rasionya di bawah lebih tinggi dari di bawah 300, kemudian infiltratnya meningkat 2 kali lipat dalam 24 sampai 48 jam, itu penanda alarm sign. Limfopeninya progresif, CRP-nya progresif naik, asidosis laktat juga akan naik, pada tempat yang bisa memeriksa laktat, itu bisa menunjukkan progresif. Kemudian ada tanda gagal nafas yang perlu ICU, pasien bagi mereka yang membutuhkan oksigen, pertimbangkan. Kalau nggak cukup untuk menaikkan di atas 93, kita bisa pertimbangkan intubasi atau high flow nasal cannula. Jadi kira-kira alurnya seperti ini. Apabila ada gagal napas, sesak napas di atas 30, hipoksemia, lihat kondisinya progresif tidak. Atau menurut dokter punya feeling progresif tidak. Kalau tidak akan progresif, katakanlah sudah 2 minggu, kira-kira sebentar lagi sudah membaik, itu silahkan pakai NRM dulu tinggi, 15 liter per menit, tapi kalau tidak, maka lihat apakah dia masih kontak baik tidak, napas apakah masih bisa di bawah 30, saturasi masih bisa naik di atas 90, dan tersedia high flow nasal cannula, maka silahkan pakai high flow nasal cannula. Apabila tidak, maka kita langsung intubasi. Dengan start pertama, kita sarankan high flow nasal cannula kira-kira 60 liter per menit, dengan FU2 100% dengan memonitor hasilnya. Apabila hasilnya tidak respon dalam waktu 1 jam, maka pasien diintubasi. Nah, obatnya kurang lebih sama, hanya memang hidrokortison menjadi perdebatan saat ini seluruh ahli. Apabila indikasi silahkan diberikan. Nah, ini ada alternatif obat ya, apabila oseltamivir dan favipiravir tidak ada, kita bisa menggunakan obat HIV, lopinavir dan ritonavir, 2 kali 1, atau remdesivir yang sekarang kelihatannya mungkin dipercaya sebagai mungkin yang paling poten, itu diberikan 1 kali 200 mg drip, dilanjutkan 1 kali 100 sampai maksimal 2 minggu. Ada beberapa catatan orang hamil tidak boleh pakai Avigan atau favipiravir ya. Jangan lupa memantau EKG serial apabila menggunakan kombinasi hidroksikloroquine atau kloroquine dengan azitromisin karena resiko pemandangan QT-nya. Ini sarannya tadi sebelum obat itu diberikan, EKG harus diberikan, setelah itu dinilai. Patokan secara umum, secara mudahnya saja singkat adalah QT yang di atas 500 atau di atas 550 corrected, itu
dipertimbangkan untuk tidak diberikan. Tapi kalau di bawah itu kita bisa pertimbangkan asal evaluasinya ketat. Saya ingin masukkan sedikit bagaimana alur kalau pasien tiba-tiba henti jantung atau henti napas. Yang penting adalah, ini sama seperti BLS atau ACLS biasa, tetapi yang penting adalah, poinnya adalah APD lengkap harus dilakukan. Jadi jangan kemudian, maaf sok pahlawan, tolong segera sementara APD kita belum siap. Yang berikutnya, mungkin terpaksa kita membatasi personil yang resusitasi. Kalau dulu semakin banyak, semakin bagus. Kali kita harus personil kalau hanya bisa 2 orang atau 2 karena risiko semakin ada kita semakin penolong juga risiko antara penolong makin besar. Itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Ketika melakukan bagging, jangan lupa pikirkan back valve-nya menggunakan filter. Ada valve punya filter. Nah, ini untuk yang bantuan hidup lanjut, sama prinsipnya ya. Hanya sedikit saya catatkan di situ bahwa pertimbangkan untuk melakukan intubasi apabila harus intubasi itu dengan video laryngoskop apabila tersedia alatnya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini, ada beberapa penelitian yang mengkisahkan seperti ini, bahwa ternyata konsentrasi virus tertinggi itu terletak di ruang kamar ganti APD. Jadi sejawat sekalian saya ingatkan bahwa tempat yang paling mungkin buat sejawat untuk terinfeksi itu adalah di ruang ganti APD. Jadi bukan menggunakan APD-nya yang penting, tapi jangan sampai tertular ketika kita melepas APD. Itu yang mohon diperhatikan sama-sama sehingga mudah-mudahan kita semua terjaga dari terinfeksi. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Salih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva sudah memperjelas topik kita pada siang hari ini. Ini sudah cukup banyak pertanyaan nih Dr. Adit dan Dr. Seva. Mungkin saya bacakan pertanyaan yang ada pertanyaan mengenai peran vaksin BCG. Apakah kalau diberikan vaksin BCG ini akan mempengaruhi gejala klinis yang muncul? Mungkin dari Dr. Adit dulu, silakan Dr. Adit. Baik, terima kasih Dr. Sali. Jadi ini memang kita udah sama-sama baca di literaturnya bahwa ternyata di negara-negara yang divaksinasi BCG di populasinya dikatakan angka kejadian dari COVID ini dikatakan lebih rendah. Tapi tentu kalau kita ketahui juga bahwa BCG ini sebetulnya bukan vaksinasi yang bertahan seumur hidup. Bahkan sampai saat ini vaksinasi TBC itu masih terus dicari yang kira-kira dia betul-betul memiliki efek protektif jangka panjang. Di mana BCG yang diberikan pada saat seseorang baru dilahirkan itu efikasinya bahkan sudah mulai dipertanyakan pada saat late childhood. Jadi pada saat late childhood tuh turun, ya? Sudah mulai turun gitu. Ya. Tapi bagaimana mekanisme pastinya dikaitkan dengan BCG, kemudian dengan kejadian COVID ini sepertinya masih tanda tanya besar. Jadi kalau kita melihat respons imunitas pada kenyataannya seperti itu. Ya. Tapi sekarang ada fakta yang lain yang sebetulnya ini masih perlu harus dikaji. Begitu, mungkin barangkali saya belum bisa ngasih jawaban yang paling sempurna, tapi bayangan saya sih ini ada sesuatu memang yang mesti kita harus cari tahu lebih lanjut. Tapi memang ada studi yang mengatakan kalau diberikan BCG klinisnya biasanya lebih ringan gitu ya, kira-kira seperti itu ya, Dr. Adit ya. Dr. Seva ada tambahan mengenai vaksin BCG hubungannya dengan gejala klinis yang mungkin timbul? Silakan Dok. Ya, jadi papernya yang saya baca ada 2. Yang satu mengumpulkan perbandingan jumlah kasus pada antar sekian banyak negara. Dan memang negara-negara yang kemudian melakukan vaksinasi BCG secara massal, jumlah prevalensi kejadiannya lebih rendah. Ya, itu juga kemudian lalu jadi pertanyaan, apakah mungkin Indonesia jumlahnya sedikit, tidak seperti tempat yang lain itu adalah juga BCG. Itu hanya perbandingan, jadi sebetulnya bukan clinical trial, bukan apa, hanya membandingkan kasus. Kemudian yang kedua, ada yang melaporkan bahwa angka kematian pada daerah-daerah yang menjalani BCG massal itu juga lebih rendah. Tapi tampaknya itu bukan kasus yang terjadi di Indonesia. Artinya jumlah kematian kita tidak banyak memang, tapi persentase kita tinggi. Jadi kalau dilihat persentase tinggi, kenapa angka kematian kita nggak banyak? Karena jumlah kasus kita sedikit. Jadi masalahnya BCG ini membantu mengurangi kejadian ataukah mengurangi severity.
Nah, dengan demikian tampaknya memang masih belum bisa dijawab ini. Baik, makasih Dokter Sepang. Ini ada pertanyaan bagaimana pendapat dokter mengenai pemberian kloroquine pada COVID-19 pada derajat ringan. Tadi sebetulnya mungkin sudah disampaikan ya Dokter Adit dan Dokter Sepang, mungkin bisa disampaikan lagi mungkin Dokter Sepang tadi ya. Silakan Dokter Sepang. Ya, jadi kloroquine pada prinsipnya kita semua masih tetap memandang bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang self-limiting. Nah, obat-obat yang diberikan itu diharapkan mengurangi fatalitas dan juga memperpendek masa penyakit. Kemudian hasil penelitian terhadap pemberian hidroksikloroquine dan kloroquine itu menunjukkan bahwa proses resolusinya lebih cepat sedikit 1-2 hari. Nah, sementara kalau kemudian hidroksikloroquine itu punya risiko untuk terjadi kelainan, dalam arti kita menggunakan agak lebih tinggi loh ya. Hidroksikloroquine yang digunakan itu lebih tinggi daripada obat yang kita pakai untuk malaria misalkan. Nah, kalau kemudian pasien itu, apalagi orang tua, itu kemudian mendapatkan hidroksikloroquine tidak terpantau karena yang ringan itu di rumah, maka ada risiko prolongitida, aritmi di rumah berbahaya. Lain ceritanya kalau ringan tapi di rumah sakit. Tapi sekarang kalau ringan di rumah sakitnya rumah sakit rujukan COVID berat, ya orang yang ringan juga jadi kemudian takut juga ngumpul di situ. Dengan demikian maka kalau dibilang efektivitas mungkin iya, tetapi resikonya harus dipertimbangkan. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan ada sejawat yang dia punya ringan, dia punya EKG sendiri di rumah, silahkan tiap hari dia EKG sendiri, dia minum, mungkin ceritanya lain. Tapi kan kita membuat kebijakan untuk populasi umum. Ya, populasi umum ya. Karena ada pertanyaan berikutnya mirip dok. Jadi bagaimana kalau pasiennya itu yang ringan, jadi tidak dirawat ya? Bagaimana? Apakah ada clue-clue lain untuk pemantauan pemberian hidroksikloroquine ini di rumah? Mungkin Dokter Adit ada tambahan dok? Baik, terima kasih sekali Dokter Seva. Jadi memang pada saat kita memberikan pengobatan untuk COVID ini kita harus tahu ini obatnya sifatnya antiviral atau mungkin untuk mengontrol inflamasinya misalnya. Nah, kloroquine ini untuk dibilang direct antiviral sih jelas jawabannya tidak. Karena dia tidak tergolong kelompok antiviral. Tapi yang terjadi adalah pada saat kita memberikan itu dia benar. Ya, saudara sekalian, mohon maaf jaringan sempat terputus sebentar. Mungkin Dokter Adit bisa melanjutkan mengenai DIC tadi, Dokter Adit. Baik. Terima kasih Dokter Sali. Jadi tadi saya sudah menyampaikan mengenai masalah keberadaan ACE2 reseptor di endotel. Dan yang kedua adalah melalui jalur cytokine storm. Di mana kita tahu ini sebetulnya adalah analogi dari sepsis. Di mana sepsis juga terjadi cytokine storm, pelepasan cytokine berlebihan yang kemudian kaskade koagulasi akhirnya mengikuti. Jadi saya kira kedua hal ini barangkali yang akhirnya menyebabkan D-dimer itu sebagai parameter terjadinya koagulasi berlebihan di AIC itu menjadi parameter penting pada saat kondisi COVID berat. Mungkin di situ Dokter Sali. Ada usul Dokter Adit kapan pada pasien COVID hemostasis 50, 300 dalam hitungan hari begitu Dokter Sali, dan pada saat ini kita menduga akan ada inflamasi yang berlebihan di pasien dan disitulah titik di mana saya harus segera melakukan pemeriksaan hemostasis. Ini kalau misalnya ada keterbatasan. Kalau tidak ada keterbatasan, tentu tadi sudah menyampaikan bahwa di literatur LDH dan D-dimer digunakan sebagai prediktor untuk membantu mengevaluasi risiko derajat dari beratnya COVID. Jadi pada saat tidak ada keterbatasan, secara serial tentu bukan untuk yang ringan pastinya, tapi barangkali paling enggak yang sedang lah paling enggak. Pasien dengan pneumonia gitu, COVID pneumonia sedang. Dalam alur tadi sudah saya sampaikan dalam kebijakannya, nanti di PAPDI juga mudah-mudahan dengan organisasi profesi yang lain akan mengeluarkan panduan yang akan mencantumkan ini. Secara klinis, kapan kita periksa hemostasis, kita masukkan dalam kelompok mereka yang kemudian masuk kriteria berat. Jadi kriteria berat klinisnya tadi, ada kelihatan penggunaan otot napas mulai sesak, saturasi mulai turun di bawah 93, RR di atas 30. Kalau pemeriksaan laboratorium bisa seperti Dokter Adit sampaikan, silahkan. CRP, kemudian peningkatan LDH dengan cepat. Tapi kalau di daerah kita sulit memeriksa, maka pakai patokan klinis seperti tadi, mulai pemeriksaan hemostasis. Saya sepakat bahwa pemeriksaan hemostasis, gangguan hemostasis dan koagulasi itu akan sangat terjadi pada sepsis secara umum dan secara khusus pada COVID ini. Laporan autopsi di terakhir keluar, itu menyebutkan beberapa pasien yang hipoksemia, itu ternyata hipoksemianya bukan karena infiltrat ARDS yang terlalu luas, tapi trombosis, jadi emboli paru.
trombosis yang bukan sekedar disseminated tapi lokal, kemudian menjadi trombosis di arteri pulmonalis. Dengan demikian maka kita kadang-kadang melihat nih ada yang khas pada pasien-pasien COVID. Ada yang saturasi makin turun tapi dia mengatakan saya tidak sesak dok, cuman nafas saya tidak enak, dada saya tidak enak. Dada tidak enak ini mungkin sebenarnya gambaran trombosis. Pada ventilator yang punya pengalaman pakai ventilator, kalau di ARDS pasti parunya rigid, pressure-nya butuh tinggi untuk ngembang. Ini kadang-kadang pasien pressure-nya bagus, pressure nggak perlu tinggi, napasnya kembang dadanya bagus, tapi saturasi nggak mau naik. Di sini kita mesti berpikir kemungkinan trombosis atau trombus arteri pulmonalis dan obat-obat antikoagulan mesti harus masuk. Ya, jadi tentu saja ini mempengaruhi outcome ya, Dokter Seva, Dokter Adit ya. Baik, ini ada pertanyaan berikut dari namanya sama, jadi ada pertanyaan 3, tapi tadi saya tidak catat namanya. Yang pertama, apakah ada cross immunity antara dengue hemorrhagic fever dengan COVID ini yang bisa membuat serologi DHF-nya positif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa kadar C-reaktif protein meningkat. Bagaimana dengan LED dan prokalsitonin? Apakah juga ikut meningkat dan apakah perlu kita periksakan juga pada pasien-pasien COVID? Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan azitromisin diberikan ada efek imunomodulator ya, kalau nggak salah ya dok ya. Nah ini mungkin sejawat kita ingin menanyakan bagaimana mekanismenya. Mungkin yang pertama cross immunity, Dokter Adit silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Sali. Terima kasih dok untuk pertanyaan. Jadi saya kira pertanyaan yang baik sekali dan saya kira tentu jawabannya iya. Iya dalam artian untuk diagnostik lah setidaknya. Dimana ya tadi di slide saya menampilkan Singapura melaporkan, Thailand melaporkan. Saya sendiri kecolongan pertama kali COVID juga kasusnya saya curigai dengue. Dokter Seva juga pernah bercerita hal yang sama. Jadi kita saat ini hati-hati dalam hal menginterpretasi serologi. Karena saya juga dapat nih, karena saya orang tropik infeksi, jadi ada pasien lah dengan curigaan typhoid gitu, datang ke saya, dia bilangnya, ya saya datang dengan hasil lab, typhoid, Tubex saya 10. Tapi begitu saya tanya, ini kok ada yang aneh ya di cerita pasien, ini ceritanya ini nggak ngikutin cerita dari typhoid. Dan akhirnya saya lakukan analisa lebih lanjut terkait laboratorium, dan akhirnya saya terkaget-kaget dengan hasil CRP yang meledak sangat tinggi. Meskipun pasien ya demam-demam gitu, nggak terlalu berat kondisi klinisnya. Dan akhirnya lagi-lagi mohon maaf ini saya maju ke CT scan. Dan seringkali untuk saya pribadi CT scan ini menjadi penentu. Nah begitu saya CT scan ternyata GGO-nya belum terlalu luas tapi jelas dan bilateral. Ada kemarin kasus lagi yang lain, ya datang dengan IgG, IgM, serologi dengue positif. Yang waktu itu saya juga kasus saya pertama juga begitu. Ini dikirim dari klinik rujukan internasional lah gitu ya, yang biasa kirim ke rumah sakit swasta saya. Ya ditelepon, dok ini kita mau ngirim pasien dengue, IgG, IgM-nya positif gitu. Ini dengue nih hari kesekian gitu. Tapi ya karena pernah ada pengalaman, akhirnya saya tanya balik, emang keluhannya apa? Keluhannya keluhannya demam baru 2 hari. Demam 2 hari, IgG, IgM dengue positif, saya mikir-mikir ini benar apa enggak gitu. Dan kemudian saya coba lihat kinetikanya dari CRP dan yang lain-lain, ya pada akhirnya nanti dulu deh, kalau bisa kita CT scan dulu. Ternyata begitu di CT scan hasilnya adalah gitu lagi gitu. Jadi saya bisa membayangkan kalau misalnya kita nggak hati-hati terhadap analisa serologi, tadi saya kasih contoh ada typhoid, ada dengue, kita hati-hati bisa kecolongan. Jadi memang melihat pola, yang paling penting nih dok, melihat pola. Kalau kita makan mentah-mentah hasil ini, mungkin kita akan kecolongan. Tapi kita ngelihat pola, dan pola itu terbangun dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan kemudian tentu laboratorium. Pola ini kemudian yang seringkali menjadi jawaban kita. Jadi untuk jawaban pertanyaan, mohon maaf agak panjang, tapi saya bercerita di sini, jawabannya besar kemungkinannya iya. Karena kita seringkali mendapatkan kasus seperti ini, dengue tapi ternyata COVID. Dan saya pernah dapat satu kasus, Dokter Sali, COVID-nya rapid positif. Ya iseng aja, karena di swasta ada rapid gitu, saya tes rapid positif, NS1-nya positif. Tapi kemudian saya ikutin polanya, ini dengue banget. Kenapa dengue banget? Demamnya patah, ngikutin polanya dengue,
trombositnya anjlok sampai di bawah 50.000, dan limfopenianya ini lepas pada saat fase kritis. Jadi di critical phase ini limfositnya naik, monositnya juga naik. Saya bilang, wah ini nih dengue nih ternyata. Tapi rapidnya positif, ya. rapid COVID ya. Nah, jadi akhirnya, oh ini hati-hati nih, ternyata kemungkinan besar bisa cross. Jadi natural history itu penting sekali ya, perjalanan penyakit atau pola itu tadi ya, Dr. Adit ya. Baik, Dr. Seva ada tambahan mengenai cross immunity dengan DHF ini, Dok? Enggak, mungkin saya langsung ke pertanyaan yang berikutnya tadi ya, berkaitan mengenai masalah bagaimana gambaran procalcitonin dan LED. Justru procalcitonin dan LED umumnya normal atau juga rendah, sehingga kemudian ini yang membedakan dengan yang lain. Ketika CRP-nya naik tinggi, biasanya CRP tinggi bakterial, procalcitonin akan ikut tinggi. Ketika procalcitonin rendah tapi CRP-nya tinggi, kita mesti curiga justru. Laju darah juga biasanya akan rendah. Azitromisin dalam hal ini sebagaimana macrolide yang lain, dia punya efek antiinflamasi. Maka kita gunakan juga di Jepang mereka menggunakan erythromycin dan azitromisin untuk antiinflamasi pada PPOK misalkan, bukan sebagai antibiotik. Nah, efek azitromisin di sini selain efek kepada virusnya sebagai antiviral, dia juga diharapkan untuk menekan inflamasi berlebihan. Itu yang diharapkan. Oke, iya. Ada tambahan Dr. Adit mengenai azitromisin? Iya, saya kira itu memang yang jadi patokan kita. Kenapa kalau kita lihat mungkin kita lihat juga trial-trial di Prancis gitu kan, ada yang melakukan penelitian hidroksikloroquine dengan azitromycin, yang beliau mengklaim bisa menyembuhkan pasien lebih cepat. Saya kira jawabannya disampaikan Dr. Seva ini, bahwa memang macrolide itu punya keunikan, dan macrolide dengan keunikannya ini ternyata memberikan manfaat. Logikanya, ini kan antibiotik, kan ini virus, harusnya nggak nyambung dong. Nah, tapi rupanya melalui mekanisme yang disampaikan Dr. Seva tadi, itulah yang akhirnya memberikan benefit untuk COVID. Baik, nah ini ada pertanyaan mungkin masih menyambung yang tadi. Apa sih guna antibiotik untuk COVID ini gitu? Ini kan viral ya. Apakah memang efek antibakterialnya saja? Karena selain azitromisin atau macrolide kan ada antibiotik yang lain yang bisa diberikan ya. Silakan Dr. Adit mungkin. Baik, terima kasih Dr. Sali. Jadi ini pertanyaan yang baik sekali, dan memang begini. Kita nih pada saat kita mengobati pasien, sebelum kita bisa memiliki data-data realnya, kita kan empirik nih, Dok. Dan pada saat empirik ini, di sini kita ada kecurigaan COVID. Di sini juga kita ada kecurigaan other viral pneumonia, misalnya influenza gitu misalnya. Dan kemudian di sini juga mungkin kita mikir, apa jangan-jangan atypical ya? Karena atypical bakteria itu juga bisa memberikan gambaran yang nggak seperti bakterial pneumonia gitu. Dengan leukosit nggak meningkat, terus kemudian misalnya limfosit yang turun karena atypical seperti itu. Dan saya kira untuk kita membuktikan bakterial atypical ini sulit karena kulturnya susah dan yang lain-lain. Jadi akhirnya di sini barangkali pada saat kita dalam kondisi empirik dan kita harus do something kepada pasien kita, kita tentu dapat memberikan obat-obatan yang diharapkan mampu memproteksi pasien sedini mungkin. Jadi sebetulnya di sini juga ide untuk memberikan oseltamivir sebetulnya. Karena oseltamivir ini neuraminidase inhibitor yang sebetulnya dia juga obat yang sudah worldwide digunakan untuk influenza, dan yang jadi masalah influenza hampir tidak pernah kita usahakan untuk kita buktikan. Karena kita selama ini terjebak dengan mindset influenza self-limiting kok. Padahal influenza sendiri punya risiko untuk terjadi viral pneumonia yang berat. Jadi sebetulnya oseltamivir ini empirik untuk influenza. Dan kemudian saat kita memberikan azitromycin, ya di sini empirik juga untuk kemungkinan other bakterial termasuk atypical, dan kebetulan dia juga punya efek untuk anti-inflamasi sehingga benefit juga untuk membantu COVID kalau betul, sehingga di sini antibiotik ada tempatnya. Nah, untuk antibiotik yang lain tentu disesuaikan dengan kondisi dok. Jadi kita nggak Indonesia Raya. Tentu pada saat pasien dirawat dengan kondisi yang makin berat, misalnya pasien terintubasi dan yang lain-lain, di sini akan ada risiko nosokomial. Dan kinetika ini bisa kita buktikan dari procalcitonin. Jadi yang tadinya meledak CRP, PCT normal, dirawat, kemudian mungkin pas durante perawatan ada paparan dengan rumah sakit, kita bisa lihat PCT-nya naik. Nah, disinilah titik di mana kita mikir, wah ini ada secondary bacterial infection, dan disinilah antibiotik harus
bermain. Tapi kembali lagi, saat kita berbicara ini, kultur jangan lupa untuk diperiksa. Tetap diambil ya. Iya dong. Baik, makasih Dokter Adit. Ada tambahan Dokter Sefa? Ya, saya sepakat aja semua. Hanya saya ingatkan bahwa pada COVID leukositosis juga bisa terjadi loh ya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak mudah untuk memastikan itu bakterial. Kalau ada feeling atau kecurigaan bakterial, ditreat saja daripada nanti infeksi sekunder. Terutama kalau mereka banyak pakai alat invasif, intubasi segala macam. Ya, makasih Dokter Sefa. Ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin nih waktu jam-jam terakhir ini. Tadi menarik pengalaman Dokter Adit ya mengenai swab anal yang positif. Ini menarik nih karena mungkin tulisannya belum terlalu banyak ya Dokter Adit ya. Ada pertanyaan, kalau memang seperti itu, kapan indikasinya dilakukan swab anal? Apakah kalau ada keluhan GI tract, misalnya seperti diare ataukah yang lain-lain? Silakan Dokter Adit. Baik, terima kasih Dokter Sali. Jadi untuk pengalaman swab anal tidak sebanyak pengalaman swab nasofaring, tapi memang kita prinsipnya mencari. Jadi pada saat kita sangat mencurigai pasien kita adalah pasien COVID, kita lakukan pemeriksaan swab nasofaring, hasilnya negatif, tapi kinetika dan klinisnya tetap mengikuti COVID. Disitulah titik di mana kita harus mencari dari sumber yang lain. Dan pemilihan kenapa anal, tadi kami sudah sampaikan, ternyata reseptor ACE2 itu luas sekali di saluran cerna, terutama di enterocyte. Jadi tidak mengejutkan kalau sejawat kita tadi ternyata manifestasi diare beliau seperti itu, dan pasien-pasien kami yang positif juga beberapa mengeluhkan diare yang kita swab sampai 3 kali berturut-turut positif. Nah, pengalaman kami waktu kita akhirnya melakukan swab anal dan mendapatkan hasil positif itu, ini kok klinisnya ini sekali ya gitu. Waktu itu belum ada rapid. Jadi akhirnya beberapa sejawat diskusi bersama, kita putuskan ambil anal. Dan ternyata mengejutkan sekali, sejawat mikrobiologi ambil, belakangan keluar hasilnya ternyata positif. Dan padahal pasien ini diarenya juga nggak berat Dokter Sali, tapi memang betul ada diare. Sekarang kami ada kasus ketiga yang mau kita coba lagi nih, karena sama nih klinisnya COVID banget, tapi swab nasofaringnya negatif. Jadi kita mau kejar. Jadi sebetulnya ini bukan patokan baku sih Dok, cuman kita bisa berupaya untuk mencari dari sumber lain yang mungkin men-shadingkan virus ini pada saat kita mencurigai COVID dan kita nggak dapat dari posisi shading yang sering, yang biasa. Atau yang kedua, memang kita curiga dan manifestasi diarenya prominent. Jadi tentu di sini kita bisa berpikir juga untuk membuktikan ke arah sana, tapi kembali lagi barangkali butuh pelatihan khusus untuk melakukan ini. Karena kebetulan di rumah sakit kami itu sejawat mikrobiologinya senior dan juga guru di FKUI gitu, jadi beliau bisa melakukan dengan baik dan akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Ada tambahan Dokter Sefa? Ya, gejala GI tract ketika COVID itu kena ke GI tract dan bukan sekedar saluran nafas, kan sumbernya dari oral, kadang-kadang masuknya ke situ dulu sebelum ke nafas, itu juga kolik. Jadi mungkin kalau ada pasien pertimbangan kolik tanpa kelihatan respiratory problemnya kuat, bisa dipertimbangkan untuk diambil dari anal. Ya, baik. Mungkin menyambung juga, ini ada satu pertanyaan lagi cukup menarik saya kira, karena pasien-pasien dengan gejala non-respiratory kan cukup banyak. Kalau misalnya pasien masuk itu dengan gejala cerebral, CNS, seperti itu ya, pertanyaannya apakah perlu dilakukan pemeriksaan LP? Apakah ada maknanya, ada manfaatnya? Ya, ada laporan sih, ada laporan yang melaporkan pasien dengan pemeriksaan swab negatif, kemudian bahkan sputum negatif, kemudian darah juga negatif, tapi kesadarannya turun dan kemudian pasien dicurigai dengan kontak, maka kemudian di LP hasilnya positif, itu memang ada. Oh, ada ya. Nah, jadi hasil LP, RT-PCR positif dari LP. Jadi memang tadi sebagaimana Dokter Adit sampaikan, ini banyak wajah gitu ya. Jadi saatnya mungkin semua sejawat dari semua spesialisasi harus curiga untuk melakukan pemeriksaan dari tempat tempat bidang dia. Baik. Ya, baik. Terima kasih Dokter Adit, Dokter Sefa, diskusi yang cukup panjang. Sejawat sekalian yang saya hormati, mungkin mohon maaf tadi sempat terputus beberapa saat, tapi kami harapkan diskusi lanjutan tadi bisa bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama saya satukan tadi. Dan kami dari PAPDI mengharapkan untuk
penata laksanaan atau bagaimana kesiapan kita semua sebagai dokter di Indonesia untuk menata laksana COVID-19 ini bisa kita refreshing, bisa kita tambah, karena ini sesuatu yang baru. Kita sama-sama belajar dan kami dari PABDI insya Allah akan selalu mengupdate kondisi-kondisi terakhir baik dari diagnostik dan tata laksana COVID-19 ini. Baik, sejauh sekalian, acara webinar yang keempat ini saya tutup. Mudah-mudahan pada webinar yang berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab, bisa kita bahas bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara dan kepada para sejawat yang sudah mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat untuk menata laksana pasien-pasien kita dan bersama-sama kita hadapi pandemi global COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.